Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saniatus Surya dengan NIM 2003211000086 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan usaha tani komoditas cabai merah di Desa Arok, Kecamatan Burnai, Kabupaten Bangkalan. Nah, pembahasan yang kita bahas terdapat 4 pembahasan, yaitu yang pertama, perencanaan usaha tani komoditas cabai merah. Yang kedua, sumber pembiayaan usaha tani komoditas cabai merah. Yang ketiga, program asuransi yang disediakan pemerintah pada komoditas cabai merah. Dan yang keempat, yaitu bentuk kemitraan pada usaha tani komoditas cabai merah. Pada pembahasan yang pertama, yaitu perencanaan usaha tani komoditas cabai merah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya terdiri dari petani, sehingga sektor pertanian memegang peranan penting dalam sistem ekonomi di Indonesia. Cabai merah atau dengan nama latin Capsicum annua merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki harga jual yang tinggi sekaligus termasuk rempah dapur yang selalu digunakan dalam setiap masakan yang dihidangkan. Nah, kebutuhan cabai terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri yang membutuhkan bahan baku cabai. Ibu Farida merupakan seorang petani cabai merah yang berusia 44 tahun beralamatkan di Desa Arok, Kecamatan Burnai, Kabupaten Bangkalan, Madura. Memiliki luas lahan 1.900 meter persegi dengan status kepemilikan milik sendiri, dan pada saat menjalankan usaha tani, Ibu Farida menggunakan modal sendiri. Masa tanam usaha tani komoditas cabai merah yaitu selama 3 bulan atau 90 hari lamanya. Dengan luas lahan tersebut menghasilkan 200 kg cabai merah dengan harga jual 60.000 per kilogramnya. Pada saat wawancara, beliau mengatakan jika lahan sawahnya tidak selalu ditanami cabai merah saja, akan tetapi juga ditanami padi dengan sistem bergilir. Misal sekarang cabai merah, kemudian setelah panen, selanjutnya akan ditanami padi, begitu juga seterusnya. Dalam menjalankan usaha tani tersebut, terdapat perawatan dan pemeliharaan agar hasil produksi memiliki kualitas yang tinggi sehingga dalam berusaha tani memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Perawatan dan pemeliharaan tersebut berupa pengolahan lahan, pembuatan bedengan, persemaian, penanaman, pemupukan, pengairan, penyiangan, dan penyemprotan. Nah, sebelum cabai merah ditanam, alangkah lebih baiknya cangkul atau bajak lahan terlebih dahulu, setelah itu bersihkan dari batu atau kerikil dan sisa-sisa akar tanaman sebelumnya. Apabila terlalu banyak gulma dan khawatir mengganggu, bisa gunakan herbisida. Kemudian buat bedengan dengan lebar 1 meter, tinggi 30-40 cm dan jarak antar bedengan 60 cm. Ini disesuaikan dengan kondisi lahannya. Kemudian pemindahan bibit cabai merah dari area persemaian dilakukan setelah umur bibit sekitar 3 minggu atau bibit memiliki 3-4 helai daun permanen. Penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan sore hari untuk menghindari stres. Usahakan penanaman dilakukan serentak dalam 1 hari. Selanjutnya lakukan penyiraman, pemeriksaan tanaman, pemupukan, dan penyiangan. Budidaya cabai merah mulai bisa dipanen setelah umur 80-90 hari setelah tanam. Proses penanaman dilakukan dalam beberapa kali tergantung dengan jenis varietas, teknik budidaya, dan kondisi lahan. Pemanenan bisa dilakukan setiap 2-5 hari sekali disesuaikan dengan kondisi kematangan buah dan juga pasar. Berikut ini merupakan data-data yang diperoleh pada saat melakukan wawancara langsung kepada Ibu Farida. Nah, di sini terdapat biaya variabel dan biaya tetap selama masa tanam cabai merah. Pada tabel pertama merupakan biaya variabel. Biaya variabel ini meliputi harga benih, harga pupuk, dan harga pestisida yang digunakan selama masa tanam dengan total biaya variabel yaitu sebesar Rp935.000. Kemudian pada tabel berikutnya merupakan biaya tetap. Biaya tetap ini meliputi harga peralatan yang digunakan dalam berusaha tani dengan total biaya tetap yaitu sebesar Rp257.831. Nah, untuk tabel berikutnya ini merupakan tabel biaya tenaga kerja selama masa tanam. Jadi terdapat 3 biaya dalam masa tanam usaha tani, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya tenaga kerja. Nah, untuk yang biaya tenaga kerja ini
meliputi tenaga kerja pengolahan lahan, pembuatan bedengan, persamaian, hingga pasca panen dengan total biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp2.400.000. Dari biaya variabel, biaya tetap, dan biaya tenaga kerja tersebut nantinya akan dilakukan perhitungan, yaitu penerimaan, keuntungan, dan analisis kelayakan usaha tani cabai merah untuk mengetahui penerimaan, keuntungan yang diperoleh, dan layak tidaknya usaha tani ini untuk dijalankan. Yang pertama ialah penerimaan, dengan rumus penerimaan sama dengan harga panen dikali jumlah produksi dan diperoleh hasil Rp12 juta. Jadi penerimaan yang diperoleh Ibu Farida pada usaha tani cabai merah yaitu sebesar Rp12 juta. Kemudian yang kedua ialah keuntungan, dengan rumus keuntungan sama dengan total pendapatan dikurangi total pengeluaran, diperoleh hasil Rp4.014.338. Jadi keuntungan yang diperoleh Ibu Farida pada usaha tani cabai merah yaitu sebesar Rp4.814.338. Selanjutnya ialah analisis kelayakan usaha tani. Di sini yang dianalisis ialah RC rasio, BEP penerimaan, dan BEP harga serta payback period. Pada RC rasio diperoleh hasil yaitu 3,339. Nah, pada dasarnya sebuah usaha akan dikatakan layak untuk dijalankan apabila nilai RC yang didapatkan lebih dari 1. Nah, berdasarkan perhitungan nilai RC rasio ialah 3,339 yang artinya RC rasio lebih dari 1, maka ini layak untuk dijalankan. Hal ini bisa terjadi karena semakin tinggi RC, maka tingkat keuntungan yang akan didapatkan oleh petani juga akan semakin tinggi. Kemudian BEP penerimaan diperoleh hasil yaitu 4,497 kg. Jadi Ibu Farida harus menjual cabai merah sebesar 4,497 kg agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya 4,497 kg yang Ibu Farida jual, Ibu Farida juga tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Setelah BEP penerimaan, selanjutnya BEP harga. Di sini diperoleh hasil yaitu Rp258.866. Jadi Ibu Farida harus menjual cabai merah dengan harga Rp258.866 agar tidak mengalami kerugian. Dan analisis kelayakan yang terakhir ini ialah payback period. Di sini diperoleh hasil yaitu 0,746. Nah, berdasarkan perhitungan didapatkan hasil tersebut yang artinya waktu pengembalian biaya investasi usaha tani cabai merah yaitu 67 hari atau 2 bulan 7 hari. Pembahasan yang kedua yaitu sumber pembiayaan usaha tani cabai merah. Ibu Farida menggunakan permodalan dari modal sendiri. Dalam usaha tani cabai membutuhkan biaya yang tinggi karena perawatannya yang susah dan mahal, sehingga membutuhkan modal yang cukup banyak daripada usaha tani komunitas yang lainnya. Akan tetapi untuk kebutuhan seperti pupuk sedikit terbantu karena tergabungnya ke dalam kelompok tani sehingga mendapatkan harga subsidi. Kendala yang dihadapi dalam permodalan ialah keterbatasan modal. Walaupun permodalan yang digunakan ialah modal sendiri bukan dari pinjam, hal ini terjadi karena dalam perawatan cabai merah cukup susah sehingga membutuhkan modal yang lebih untuk usaha tani tersebut. Sebagai contoh, jika tiba-tiba hujan turun, maka petani harus cepat-cepat ke sawah untuk memberikan pupuk atau pestisida ke tanaman agar tidak diserang hama penyakit yang akan mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas dari hasil produksi cabai merah. Dengan adanya hal tersebut, pastinya perlu untuk membeli pupuk atau pestisida. Hal seperti ini yang akan menghabiskan banyak uang yang keluar. Dan terdapat kebutuhan yang mendesak dalam keluarga sehingga uang yang untuk usaha tani ini digunakan juga untuk kebutuhan tersebut. Nah, solusi untuk permasalahan permodalan usaha tani yaitu dengan menerapkan pencatatan pengeluaran. Mungkin untuk kebutuhan seperti pupuk dan pestisida bisa dibeli di kelompok tani saja jika di kelompok tani masih menyediakan, serta dipisahkan antara uang usaha dan uang pribadi untuk keluarga. Selanjutnya, program asuransi yang disediakan oleh pemerintah. Khususnya asuransi pertanian ini merupakan asuransi yang menanggung segala risiko kerugian dalam usaha bertani.
beternak, serta perikanan. Kelebihan program asuransi pertanian yaitu yang pertama, proteksi terhadap kegagalan pertanian. Di sini petani mendapatkan proteksi atau perlindungan terhadap segala macam risiko yang terjadi pada pertanian seperti gagal panen. Tentunya petani tidak akan dirugikan jika gagal panen karena seluruh modal akan diganti oleh pihak asuransi. Yang kedua, nilai ganti rugi. Di sini petani diberikan ganti rugi oleh pihak asuransi jika petani mengalami kerugian jumlahnya cukup besar. Yang ketiga, adanya subsidi pembayaran premi. Pada asuransi terdapat subsidi atau bantuan dari pemerintah yang meringankan jumlah premi setiap bulannya. Kekurangan program asuransi pertanian yaitu yang pertama, tidak semua petani mendapatkan asuransi pertanian, terutama dari segi geografis yang tidak mudah untuk dijangkau. Yang kedua, sampai saat ini asuransi pertanian hanya AUTP, AUTS, asuransi pertanian nelayan, dan asuransi non-program pemerintah. Dan pembahasan yang terakhir ialah bentuk kemitraan usaha tani komoditas cabai merah. Ibu Farida sebagai seorang petani cabai merah tidak bermitra dengan lembaga ataupun perusahaan apapun, sehingga untuk seluruh kegiatan usaha tani dilakukan sendiri dengan dibantu keluarga dari hulu ke hilirnya. Nah, pola distribusi perdagangan cabai merah yaitu dari petani, kemudian ke pedagang pengepul, selanjutnya ke pedagang eceran, baru ke konsumen akhir. Bentuk kemitraan yang cocok pada usaha tani cabai merah milik Ibu Farida ialah bentuk kemitraan vertikal, karena dengan kemitraan vertikal strategi kemitraannya dengan membagi resiko ke unit di bawahnya dalam mata rantai produksi dan perdagangan. Sehingga mitra akan benar-benar melakukan pembinaan dan pengawasan secara teratur, begitupun dengan petani yang akan serius dalam berusaha tani, agar hasil produksi memuaskan, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami penurunan kuantitas dan kualitas, dan tidak mengalami kerugian. Kemudian perusahaan yang dapat diajak untuk bermitra ialah PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama Indofood. Perusahaan ini beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Salah satu produknya ialah sambal instan yang memiliki banyak variasi rasa, yang berbahan dasar cabai termasuk cabai merah, sehingga perusahaan ini sangat cocok untuk bermitra dengan Ibu Farida, yang nantinya pihak Indofood akan memberikan pembinaan dan pelatihan untuk memenuhi standar cabai merah perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa usaha tani cabai merah ini layak untuk dijalankan karena telah memenuhi kriteria analisis kelayakan usaha. Dan bentuk kemitraan yang cocok pada usaha tani cabai merah milik Ibu Farida dan daerah sekitar ialah bentuk kemitraan vertikal, serta perusahaan yang dapat diajak untuk bermitra ialah PT Indofood. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.